Kisah lucu sahabat Nuaiman, Rasulullah tertawa hingga gigi gerahamnya terlihat. Diceritakan Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf, diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal, terdapat orang terdekat Rasulullah yang jahil dan suka bercanda, dialah Nuaiman. Rasulullah merupakan nabi yang sangat rendah hati, senang ketika diajak berbicara. Namun, Rasul sangat tegas terhadap larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuaiman sangat suka minum minuman keras, hingga diketahui oleh Rasulullah. Dipanggil dan dicambuk. Tidak jera. Nuaiman melakukan perbuatan itu lagi. Dicambuk lagi, Nuaiman sudah mau bertobat, tapi tak mampu menahan godaan. Hal ini terjadi berulang-ulang. Sahabat Rasul sampai geram dengan tingkahnya, hingga keluar kalimat, laknatullah Nuaiman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membalas ucapan sahabatnya, jangan kamu laknat Nuaiman, karena ia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Sontak sahabat terdiam. Rasulullah senang ketika Nuaiman berada di sekitarnya. Sunan Ibnu Majah pernah berkisah, pada suatu hari, Abu Bakar mendatangi Rasulullah dan meminta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau ajak dua sahabat untuk berdagang, pinta Abu Bakar. Siapa yang ingin kamu ajak, ya Abu Bakar, tanya Rasul. Nuaiman dan Suhaib bin Harmalah ya Rasul, yakin kamu mau ajak Nuaiman? Tanya Rasulullah untuk meyakinkan Abu Bakar, iya. Jawab Abu Bakar. Rasulullah merasa ragu dengan pilihan Abu Bakar. Karena, mereka semua tahu bahwa, Nuaiman adalah orang yang jahil. Pernah suatu saat, Nuaiman datang ke tempat Rasulullah yang tengah berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba Nuaiman datang dengan membawa makanan yang banyak. Rasulullah sangat bahagia, mereka berbagi makanan hingga makanan tersebut habis. Setelah makanan habis, Nuaiman membawa seseorang dan berkata, ya Rasulullah, ini penjual makanan tadi. Karena makanannya sudah habis, jadi. Silahkan bayar, ungkapnya. Rasulullah pun terkejut, ia bersama sahabat-sahabat akhirnya urunan untuk membayar makanan yang telah terlanjur mereka makan. Sekelas Rasulullah saja bisa dikerjainya, bagaimana dengan Abu Bakar yang sengaja mengajak Nuaiman untuk pergi bersamanya? Abu Bakar tetap teguh mengajak Nuaiman untuk pergi ke Syam. Abu Bakar tidak pergi bertiga saja, ia mengajak beberapa orang juga. Setibanya di negeri Syam, Abu Bakar segera membagi tugas. Fulan kamu kerjakan ini, yang lain kerjakan ini, ungkap Abu Bakar. Saya mengerjakan apa wahai Abu Bakar, tanya Nuaiman. Terserah kamu saja, yang penting kamu ikut ke Syam. Lalu saya kerjakan apa, tanya Suhaib. Karena kamu seorang yang penurut dan amanah, saya tugaskan kamu untuk jaga makanan, ungkap Abu Bakar. Hingga akhirnya, semua mendapatkan tugas, kecuali Nuaiman. Kemudian, Abu Bakar pergi untuk mengerjakan tugasnya. Tibalah waktu siang tiba. Nuaiman sudah kelaparan. Ia mencari makanan, namun Nuaiman tidak punya uang. Dia teringat bahwa Suhaib menjaga makanan. Wahai Suhaib, beri aku makanan. Satu roti saja. Yang penting saya makan, ungkap Nuaiman. Ya Allah, Nuaiman, saya tunggu Abu Bakar saja. Ini amanah. Saya tidak boleh memberikan makanan kepada siapapun kecuali atas izin Abu Bakar, jawab Suhaib. Beri saya makanan atau saya bikin masalah kepada kamu, tegas Nuaiman. Wajah Suhaib memerah, ia merasa bingung. Karena ia tahu bahwa Nuaiman tidak main-main dalam perkataannya. Rasulullah saja pernah dikerjainya apalagi hanya Suhaib. Namun,
Suwaibid tetap bersikeras untuk menjaga amanah yang telah diberikan kepadanya. Ya sudah Nuaiman, terserah kamu saja. Saya tetap mau menjaga amanah ini. Karena ini amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah dan dari Abu Bakar, ungkap Suwaibid. Baiklah kalau itu mau kamu, ungkap Nuaiman. Kemudian Nuaiman pergi ke pasar mencari tempat penjualan hamba sahaya. Ia kemudian berbincang dengan penjual. Menanyakan harga hamba sahaya yang rata-rata ternyata seharga 200-300 dirham. Saya juga punya hamba sahaya yang akan saya jual seharga 20 dirham saja, tanya Nuaiman, murah sekali. Mana ada hamba sahaya seharga 20 dirham, ungkap penjual hamba sahaya. Iya, saya jual murah, karena dia punya kekurangan, memang apa kekurangannya? Nanti kalau kalian tangkap, dia akan teriak bahwa ia bukan hamba sahaya tapi orang merdeka. Akhirnya, semua orang berkumpul mau membeli hamba sahaya milik Nuaiman. Tanpa ragu, Nuaiman mengajak penjual ini menuju lokasi Suwaibid. Nah, ada orang yang berdiri dekat makanan. Itu hamba sahaya saya. Tangkap saja, ungkap Nuaiman. Baiklah. Ini 20 dirhamnya, ungkap penjual sembari memberikan uangnya. Penjual tersebut langsung menarik dan membawa Suwaibid. Lantas Suwaibid terkejut dan berkata, saya bukan hamba sahaya. Saya orang merdeka, ungkap Suwaibid. Saya sudah tahu kekurangan kamu, tapi saya tidak peduli dengan omongan kamu. Yang penting pekerjaanmu, ungkap penjual tak percaya. Akhirnya, Suwaibid dibawa ke pasar. Nuaiman senang dan tidak memperdulikan Suwaibid. Dengan uang 20 dirham yang didapat ini, ia membeli banyak hal. Nuaiman membeli makanan, barang yang ia inginkan, dan juga oleh-oleh untuk Rasulullah. Tak lama kemudian, Abu Bakar tiba bersama rombongan. Ia sangat kelaparan dan langsung mencari Suwaibid. Nuaiman, mana Suwaibid? Kita sudah lapar, tanya Abu Bakar kepada Nuaiman. Dengan santai Nuaiman menjawab, sudah saya jual ke pasar. Nuaiman, apa yang kamu lakukan? Kemudian Nuaiman menjelaskannya secara jujur. Ia merupakan orang yang apa adanya meski suka menyusahkan. Pada akhirnya Abu Bakar membeli Suwaibid lagi. Kisah Suwaibid ini pun diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tertawa hingga gigi gerahamnya terlihat. Hingga 1 tahun berlalu, Rasulullah masih sering menceritakan kisah Nuaiman yang menjual Suwaibid di pasar kepada para tamunya.